Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Warahmatullahi wabarakatuh. iya gimana adik-adik hari ini kabarnya? Masih semangat ya, masih pagi. Hari ini kita lanjut ya materi pertemuan ke-9 mengenai penyembuhan luka. Namun sebelumnya kita warming up dulu ya adik-adik. Siapkan gadgetnya, silakan adik-adik pretest dulu nih. Adik-adik bisa scan barcode-nya ya. Kemudian kalau misalnya tidak bisa di scan barcode-nya, adik-adik bisa klik di Bitly-nya. Saya tunggu pretest dulu. Baik, terima kasih ya adik-adik. Nanti saya cek nih hasil pretestnya untuk warming up dulu. Hari ini kita belajar mengenai penyembuhan luka. Outline pembelajaran kita hari ini ada klasifikasi luka, kemudian proses penyembuhan luka, dan terakhir kita akan belajar mengenai faktor penyulit penyembuhan luka. Sebelumnya saya akan beritahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan nanti adik-adik mampu menerapkan ilmu biomedik dan ilmu-ilmu lainnya yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. Kemudian diharapkan nanti dapat menganalisis proses penyembuhan luka dan menyusun rencana tata laksana luka. Kemudian mampu melakukan critical appraisal tentang tulisan mengenai sistem infeksi imunologi. Seperti itu. Namun sebelum kita lanjut materi, saya ingin recall dulu nih adik-adik tentang materi kita minggu lalu. Materi minggu lalu kita belajar tentang, iya, tentang kulit dan jaringan ya. Nah, di kulit dan jaringan itu ada berapa lapisan? Benar, ada epidermis, ada dermis, dan lapisan subkutan. Dan di epidermis ada yang namanya stratum corneum, lucidum, ya, granulosum, spinosum, dan basal. Kalau dermis, iya, ada lapisan papilari dan retikular. Seperti itu. Karena udah recall materi, kita lanjut materi hari ini ya. Kita hari ini belajar tentang luka. Dan definisi luka ini adalah luka merupakan kerusakan integritas atau hilangnya jaringan tubuh yang terjadi karena adanya suatu faktor yang mengganggu sistem perlindungan tubuh. Kemudian luka ini kita bisa klasifikasikan berdasarkan sifatnya, kemudian mekanisme terjadinya maupun penampilan klinisnya. Jadi nanti adik bisa mengklasifikasikan luka-luka itu berdasarkan 3 klasifikasi ini. Kita lihat dari sifatnya dulu nih. Adik-adik pasti sudah sangat mengenal ya tentang perbedaan akut dan kronis. Kalau luka akut ini berarti iya benar, lukanya sembuh sesuai dengan periode waktu yang diharapkan atau periode waktunya sebentar gitu ya. Contohnya lukanya akibat pembedahan, kemudian akibat faktor lain contohnya laser atau injuri pada kulit yang teratas saja. Sedangkan luka kronis, iya penyembuhannya itu tergolong lama, contohnya lebih dari 6 minggu. Contohnya lagi pada luka dekubitus. Ada yang tahu nggak luka dekubitus itu yang seperti apa? Ya, luka dekubitus itu contohnya pada pasien-pasien yang mengalami stroke gitu ya. Jadi pasiennya tidak bisa bergerak dengan aktif, jadinya bagian tubuhnya tertekan. Dan ada juga contoh lainnya ada luka diabetes maupun leg ulcer. Kemudian ada klasifikasi lanjutannya yaitu tentang mekanisme terjadinya. Ini lukanya karena apa seperti itu. Contohnya ada luka insisi karena teriris ya. Kemudian ada luka memar, kemudian ada luka lecet, luka tusuk, luka gores, luka tembus sampai ke luka bakar. Jadi luka-luka ini mekanisme terjadinya seperti apa gitu. Lalu ada penampilan klinis ya. Jadi adik-adik di sini bisa membedakan luka berdasarkan warnanya. Contohnya kalau yang luka nekrotik itu akan berupa warna hitam. Kemudian kalau dia berwarna kuning itu slowly, artinya jaringannya mati yang fibrous. Kemudian jika lukanya mengalami kemerahan itu disebut dengan luka granulasi. Kemudian ada yang berwarna pink, epitelisasi. Kemudian jika lukanya berwarna kehijauan, namanya ada luka terinfeksi dan terdapat tanda-tanda klinis lainnya seperti itu. Jadi dari ketiga klasifikasi luka ini, tadi dari awal apa? Ya, bisa dibedakan antara sifatnya, kemudian mekanisme terjadinya, dan penampilan klinisnya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke proses penyembuhan luka. Jadi proses penyembuhan luka ini ada 4 tahapan ya, Dek ya. Yang pertama ada hemostasis. Di hemostasis ini
Terjadi ada agregasi platelet dan di sini contohnya itu ada blood clot seperti yang pada gambar. Dan di proses hemostasis ini merupakan proses pembekuan darah yang adik-adik sudah pelajari minggu lalu ya. Ada keterlibatan antara fibrinogen dan fibrin sehingga lukanya bisa menutup akibat adanya proses pembekuan darah. Selanjutnya, mekanisme lanjutannya adalah proses penyembuhan inflamasi. Kalau inflamasi ini adalah proses reaksi inflamasi yang melibatkan beberapa faktor inflamasi. Contohnya ada faktor proinflamasi, kemudian ada faktor antiinflamasi yang pernah adik-adik pelajari di diskusi kelompok minggu lalu. Dan di proses inflamasi ini banyak faktor-faktor yang terlibat. Contohnya ada leukosit, terutama neutrofil ya. Contohnya apa nih? Tujuan dari neutrofil? Iya benar, untuk memfagosit dan membunuh bakteri yang masuk ke fibrin sehingga akan menstak dari tersebarnya bakteri sehingga dapat membentuk jaringan baru. Kemudian ada juga faktor makrofag dan untuk memfagositosis bakteri juga. Kemudian di inflamasi ini banyak keterlibatan limfosit untuk merangsang beberapa faktor antiinflamasi. Contohnya ada TNF-alfa dan interleukin 1 seperti itu. Kemudian setelah proses kedua ini, kita masuk ke proses proliferasi. Proses proliferasi ini, nama lainnya adalah proses rekonstruksi ya adik-adik, dan memiliki ada 3 tujuan utama, yaitu proses granulasi, proses angiogenesis, dan proses kontraksi. Kalau yang di proses proliferasi ini, granulasi itu merupakan proses untuk mengisi ruang-ruang yang kosong gitu ya pada luka. Dan proses angiogenesis apa? Iya benar, proses pertumbuhan kapiler baru. Jadinya banyak banyak pembuluh-pembuluh darah baru sehingga lukanya bisa tertutup. Dan ini sangat tergantung dengan faktor pertumbuhan ya, contohnya VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor. Kemudian ada juga tujuan utama lainnya dari proses proliferasi ini, yaitu proses kontraksi. Artinya, prosesnya ini adalah untuk menarik kedua tepi luka agar lukanya bisa menutup, seperti itu. Dan apabila terjadi luka yang kronis, maka proses proliferasi ini tidak bisa berjalan. Jadi, proses penyembuhan lukanya masih di proses inflamasi. Jadinya, kalau misalnya lukanya masih luka akut, itu bisa masuk ke tahapan proliferasi. Kalau misalnya lukanya berkembang menjadi luka kronis, itu proses proliferasinya jadi terhambat. Seperti itu. Kemudian tahapan yang terakhir pada proses penyembuhan luka adalah proses remodeling. Proses remodeling ini atau disebut juga dengan proses maturasi merupakan proses yang paling panjang dan proses yang paling terakhir gitu ya dalam proses penyembuhan luka. Dan proses remodeling ini juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas dan sintesis dari kolagen-kolagen dan serabut kolagen itu akan semakin meningkat secara bertahap dan semakin tebal untuk menutup proses sepanjang garis luka. Dan serabut kolagen yang menyebar itu saling terikat dan menyatu serta berangsur-angsur akan menyokong pemulihan luka pada jaringannya. Namun pada site luka atau bagian luka di tubuh kita itu kulitnya tidak akan kuat secara normal lagi dan kulitnya akan memiliki kekuatan hingga sampai 90% saja karena banyak jaringan-jaringan yang sudah terlepas atau hilang akibat dari proses luka tersebut. Seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja ya, atau saya ada yang terlalu cepat, nanti bisa dipotong atau adik-adik bisa raise hand. Kemudian ada topik yang ketiga yaitu mengenai faktor penyulit penyembuhan luka. Jadi di sini ada beberapa faktor nih untuk luka kita itu sukar untuk sembuh. Contohnya jika terjadi infeksi, kemudian jika pasiennya mengalami diabetes, ataupun ada faktor mekanik, benda asing, serta jenis dan luas lukanya. Dan perbaikan jaringan akan terganggu akibat beberapa faktor ini dan menurunkan kualitas dan kemampuan proses perbaikan luka. Dan faktor-faktor ini juga yang dapat mengakibatkan luka akut kita itu akan menjadi luka kronis, seperti itu. Dan faktor ini bisa dibagi menjadi faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik, atau bisa dibagi atas faktor sistemik dan faktor lokal.
Dan penjelasannya yang pertama adalah mengenai infeksi. Infeksi ini merupakan satu penyebab terpenting tertundanya penyembuhan dan ini akan memperpanjang peradangan dan berpotensi meningkatkan cedera lokal pada jaringan. Jadi contohnya infeksi ini ada infeksi bakteri atau infeksi kotoran-kotoran atau debris lainnya gitu. Selanjutnya ada faktor diabetes. Diabetes merupakan penyakit metabolik ya, yang dapat mengganggu perbaikan jaringan karena berbagai alasan yang merupakan penyebab sistemik penting dari penyembuhan luka yang tidak normal. Dan luka diabetes ini merupakan termasuk ke luka kronis ya adik-adik, dan ini merupakan salah satu faktor utama penyulit penyembuhan luka. Selanjutnya ada faktor mekanis, seperti peningkatan tekanan lokal atau torsi dapat menyebabkan luka terbuka, atau faktor mekanis ini juga terlibat di faktor tadi ya, luka dekubitus, artinya tubuh kita itu selalu tertekan akibat adanya faktor mekanis. Selanjutnya ada juga faktor benda asing, seperti jika lukanya terkena pecahan baja, kaca, atau bahkan tulang yang menghambat penyembuhan. Dan contohnya pada gambar gitu ya, jika kaki kita atau kulit kita terkena luka benda tajam, benda asing, itu dikhawatirkan adanya pecahan kaca misalnya masuk ke dalam jaringan dan lukanya akan menyebabkan infeksi karena adanya benda asing yang masuk ke dalam jaringan tubuh kita, seperti itu. Dan faktor penyulit lainnya ada jenis dan luasnya cedera. Jadi jaringan mempengaruhi perbaikan selanjutnya. Apabila misalnya lukanya itu terlalu lebar, itu kan sangat sulit ya penyembuhan lukanya karena akan ada proses misalnya lukanya akan dijahit terlebih dahulu ataukah ada misalnya lukanya terlalu luas dan lukanya semakin tinggi tingkatannya, misalnya lukanya harus sampai mengakibatkan kehilangan jaringan atau sampai ke amputasi, itu kan juga sangat mempengaruhi proses penyembuhan luka ya. Jadi memang jenis dan luasnya cedera ini menjadi salah satu faktor penyulit penyembuhan luka. Seperti itu. Selanjutnya, ini untuk melatih kemampuan adik-adik semua dalam berdiskusi. Dan kemarin kita sudah bagi kelompok ya adik-adik. Jadi di sini saya menemukan suatu case report. Dan ini merupakan penelitian terkini terkait penyembuhan luka. Jadi di case report ini dijelaskan mengenai judulnya adalah Healing of Diabetic Foot, Wound Through Surgical Debridement Using Methane, Maggot Therapy, and Human Amniotic Membrane. Ini merupakan suatu case study. Ini merupakan artikel yang rilis pada tahun 2024 ya adik-adik. Di sini adik-adik bisa akses sendiri di Science Direct. Jadi di sini dijelaskan secara umumnya ya. Jadi ada luka pasien diabetes itu melakukan terapinya salah satunya dengan methane atau madu. Kemudian ada terapi kedua yaitu menggunakan maggot atau belatung dan human amniotic membrane artinya dengan amnion gitu ya, jaringan amnion. Dan di sini yang utamanya itu adalah dengan terapi belatung itu, Dek. Jadi belatung itu diletakkan di bagian luka kita, luka diabetes pasien. Kemudian belatungnya itu memakan jaringan-jaringan yang sudah mati pada kaki pasien yang mengalami diabetes seperti itu. Ini merupakan terapi baru gitu ya, dan ini merupakan salah satu luaran yang bagus gitu ya dari University of di Iran. Kemudian adik-adik bisa melakukan critical appraisal terhadap artikel ini. Kemudian adik-adik diskusikan secara berkelompok apakah bisa kita lakukan terapi lanjutan ataukah adik-adik lakukan critical appraisal gitu ya tentang artikel ini, bagaimana mekanisme terjadinya, kemudian bagaimana metode yang digunakan, kemudian hasilnya seperti apa. Nanti kita akan diskusikan pada minggu depan ya mengenai artikel ini. Seperti itu. Kemudian untuk memperkaya pustaka adik-adik bisa akses atau bisa menggunakan buku basic patologi ya, buku Robbins. Ini bisa adik-adik pinjam di perpustakaan kita juga. Kemudian tadi tidak lengkap ya kalau tidak ada post test karena tadi sudah ada pre-test ya adik-adik. Adik-adik bisa scan barcode-nya lagi nih di pada layar. Kemudian apabila tidak bisa men-scan barcode-nya, adik-adik bisa akses di link di bawah tersebut di Bitly-nya. Saya tunggu ya post test-nya. Ya baik, terima kasih adik-adik. Jika ada pertanyaan bisa adik-adik ajukan sekarang. Dan untuk tugasnya ya, untuk critical appraisal, saya tunggu minggu depan. Minggu depan kita lanjutkan diskusi kelompoknya ya mengenai case report ini.
Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa masuk dan menyerap ke hati adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Yang kelima itu adalah Oke, aplikasi Bu Kingkin. Jadi yang sebenarnya kalau mulai dari KISS ya, bagus ya, bersifat kayaknya ya. atau hanya Jadi mengoperasikan penjelasannya jadi ditunda IDP aja itu dulu. Jadi yang saya mereka tahu juga sudah diregistrasi diminta untuk baca pelajar bahan-bahannya atau pasien. dimulai dari video yang Jadi menginspirasi saya pesankan bagaimana kalau kalian menerima vaksin suatu pasien luka untuk bisa sembuh menerima dan pasien ya, bahkan bukan sampai soal ada kebijakan. juga luka yang tidak bisa Jadi bukan sembuh bukan dan soal bahkan sampai vaksin sampai amputasi ya. Iya, Pak. Nah, itu saya kira case-case kenapa itu terjadi. Jadi dengan pertanyaan pemicu lebih awal, saya nggak tahu ya isi dari pretest post-testnya ya. Pretest post-test itu bisa jadi juga eh, bertanya mengenai hal-hal yang sudah mereka baca atau yang sedang dia mau pelajari gitu loh. Nah, jadi kalau apalagi misalnya nanti dikonfirmasi dengan hasil penelitian dari jurnal yang ada itu ya, itu malah tambah deep ya, tambah tambah deep learning istilahnya ya. Sekarang lagi populer tuh deep learning itu. Jadi sejauh mana dia terlibat dan mendalami hal-hal yang dipelajari dari berbagai sumber ya. Kita belajar anak-anak sekarang kan belajarnya sudah cukup banyak sumber ya. Sumber belajar yang aneka sumber ya. Tidak hanya dari penjelasan kita, tetapi mereka bisa juga dari apa namanya sumber-sumber lain, termasuk video-video. Jadi pengetahuan faktualnya dulu diangkat, kemudian baru secara teoritis nanti faktual, teoritis, kemudian kasus, kasus. Setelah itu kalau misalnya ingin bereksperimen juga bisa dengan berdasarkan pada apa hasil temuan dari jurnal yang diperoleh gitu ya. Jadi mahasiswa itu jadi itu termasuk cara mengintegrasikan penelitian dalam pembelajaran sehingga mereka benar-benar bisa menerapkan apa yang disarankan. Seperti saya baru tahu ya kalau apa namanya ulat belatung itu untuk penyembuhan luka juga ternyata kan. Nah, Iya, itu Pak. temuan, itu Temuan baru. temuan itu temuan baru. Nah, kita bisa eksperimen kan itu apa benar itu hasil penelitiannya seperti itu. Ya enggak? Untuk bagi apa kasus-kasus diabetes. Nah, ini banyak yang justru sampai diamputasi sayang banget ya. Itu artinya masuk kita terlambat untuk mengantisipasi hal seperti itu. Saya kira udah bagus secara keseluruhan, penjelasan sudah clear. Nah, saya nggak tahu ya kalau waktu Ibu belajar tentang bagaimana penyembuhan luka itu terjadi, itu apakah dengan cara itu diajarkan, ataukah ada yang lebih konkret lagi yang dimulai dari fakta-fakta lapangan? Saya nggak tahu. Coba mungkin pendapat Bu, mungkin ketika belajar di S2 atau S3. Iya, sebenarnya untuk ada tata laksananya juga, Pak, tata laksana proses penyembuhan lukanya. Ah, Namun ah, pada kesempatan kali ini saya tidak menampilkan belum, materi itu, iya. belum sampai ya. Oke. Iya, karena nanti terlalu Jadi panjang sepertinya, Pak. ya siap. Jadi terstruktur eh, pengetahuan prosedural itu bisa juga melalui tahapan-tahapan hasil temuan yang dicapai dari hasil-hasil penelitian. Oke, terima kasih Bu Kingkin. Sudah sangat clear ya penjelasannya. Tinggal sekarang kira-kira hasil asesmennya seperti apa itu juga perlu dilihat sehingga hal-hal mana yang perlu didalami itu termasuk untuk mendiagnosis apakah dia sudah belajar sesuatu dari apa yang kita ajarkan atau justru dia mendapatkan pemahaman justru bukan dari apa yang kita jelaskan gitu ya. Nah, itu perlu untuk lebih eh, melibatkan mahasiswa untuk
lebih mendalami apa yang dipelajari. Makasih. Silakan lanjut untuk yang ketiga.